Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan mempelajari di bab 1, manusia, tempat dan lingkungan. Adapun tujuan pembelajaran di bab ini yaitu siswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian ruang, menjelaskan pengertian interaksi antar ruang, menjelaskan persebaran penduduk. Pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Ruang adalah suatu tempat pada permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian, yang digunakan oleh setiap makhluk hidup untuk sebuah tempat tinggal. Di dalam ruang ini terdapat berbagai hal, yakni seperti perairan, baik yang berada di atas permukaan bumi, sungai, laut, danau, dan lain-lain, maupun yang ada di bawah permukaan bumi, contohnya tanah. Di atas permukaan bumi ini tidak hanya udara yang bersentuhan dengan permukaan bumi, melainkan juga lapisan atmosfer terbawah juga mempengaruhinya. Interaksi antar ruang adalah suatu cara mengelola ruang-ruang berdasarkan potensi dan permasalahannya serta keterkaitan suatu ruang dengan ruang yang ada di sekitarnya. Jadi keterkaitan antara lokasi atau ruang di sini dapat juga dilihat secara fisik maupun non-fisik. Interaksi antar ruang juga didefinisikan sebagai suatu pergerakan orang, baik barang, informasi dari suatu daerah ke daerah yang lain atau daerah asal menuju ke daerah tujuan. Faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi antar ruang. Yang pertama, saling melengkapi. Antara suatu ruang dengan ruang lain saling membutuhkan sehingga saling melengkapi. Kondisi saling melengkapi dapat terjadi bila antar suatu daerah dengan daerah lain menghasilkan komoditas yang berbeda. Misalnya, wilayah A merupakan penghasil sayuran, sedangkan wilayah B merupakan penghasil ikan. Wilayah A membutuhkan ikan, sedangkan wilayah B membutuhkan sayuran. Jika masing-masing memiliki kelebihan atau surplus, maka wilayah A melakukan interaksi dengan wilayah B melalui aktivitas perdagangan atau jual beli. Kesempatan antara maksudnya adalah penawaran alternatif di mana sebuah ruang menawarkan pilihan yang lebih baik dari ruang asal atau ruang tujuannya. Contohnya, wilayah A biasanya membeli ikan ke wilayah B. Namun, kemudian diketahui ada wilayah C yang juga penghasil ikan. Karena wilayah C jaraknya lebih dekat dan ongkos transportasinya lebih murah, para pembeli ikan dari wilayah A akan beralih membeli ikan ke wilayah C. Akibatnya, interaksi antara wilayah A dengan B melemah. Jadi interaksi yang paling kuat di sini adalah wilayah A dengan interaksi wilayah C. Yang ketiga, kemudahan transfer atau transferability juga dapat diartikan sebagai keadaan yang dapat diserahkan atau dipindahkan, tentunya memerlukan biaya, juga sangat tergantung pada ketersediaan infrastruktur sarana prasarana yang menghubungkan antara daerah asal dan tujuan. Sebagai contoh, seseorang akan melakukan penjualan sayuran dari wilayah A ke wilayah B. Namun ketika jalan wilayah B mengalami kerusakan sehingga tidak bisa dilalui, akibatnya orang tersebut tidak menjadi menjual sayurannya ke wilayah B. Berikutnya, persebaran penduduk. Persebaran penduduk secara umum adalah persebaran atau distribusi penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara. Perhatikan gambar berikut. Tentunya ini wilayah Indonesia ya. Jadi kita dapat pahami, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pulau yang paling padat penduduknya adalah Pulau Jawa. Jadi lihat keterangannya, warna merah semakin padat,
kuning dikatakan lumayan padat, sedang, hijau, dan yang biru kurang begitu padat. Persebaran penduduk dapat dibagi menjadi dua, persebaran penduduk berdasarkan geografis dan persebaran penduduk berdasarkan administrasi pemerintahan. Jadi persebaran secara geografis ya, karakteristik penduduk ini menurut batas-batas alamnya seperti pantai, sungai, danau, dan sebagainya. Namun persebaran penduduk berdasarkan administrasi pemerintahan, karakteristik penduduk menurut batas-batas wilayah administrasi yang ditetapkan oleh suatu negara, misalnya jumlah penduduk di desa A atau di kecamatan B. Demikianlah tadi pembahasan tentang interaksi antar ruang dan persebaran penduduk. Apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan, langsung hubungi saja melalui WhatsApp, Google Classroom, atau Google Meet. Thank you for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.